Waktu paling krusial selama ibu ikhtiar untuk memutuskan suami dengan pelakor adalah saat suami sudah mengaku tobat. Di saat suami bertahun-tahun selingkuh, kemudian dengan ikhtiar ibu yang luar biasa, akhirnya suami putus dengan selingkuhannya. Suami mengaku putus, sudah tobat, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ibu jangan senang dulu dengan pengakuan suami ini, karena ini justru klimaks perselingkuhan suami. Ini waktu paling krusial untuk ikhtiar 2 kali lipat lebih keras daripada biasanya. Kenapa bisa seperti itu? Saya akan jelaskan detail, tapi sebelumnya silahkan catat dulu kontak saya, yakni 0858 8888 4232. Ibu boleh menghubungi melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian menjelaskan masalah atau keluhannya secara detail. Dan jika ibu berkenan, ibu bisa ikhtiar mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya. Bimbingan spiritual rumah tangga ini sifatnya psikospiritual. Saya menggabungkan ilmu psikologi dengan kekuatan spiritual. Jadi saya tidak sekedar mendengarkan curhat ibu lalu memberikan solusi lahiriah. Hal pertama yang saya lakukan adalah membantu membersihkan, menetralkan, dan menguatkan aura daya tarik ibu. Medan energi di sekeliling tubuh ibu atau saya menyebutnya sebagai aura, ketika sudah bersih, bermuatan energi positif, maka aura ini akan memiliki daya yang kuat untuk menarik beragam hal baik dalam diri ibu. Seperti lebih mudah meluluhkan hati suami, mengunci fokus suami, meningkatkan kepercayaan diri hingga menarik orang-orang serta situasi yang bisa membantu mempercepat terkabulnya hajat ibu. Setelah aura diperbaiki, saya akan berikan bimbingan mengenai apa yang perlu ibu lakukan, bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, dan C, keputusan yang harus ibu ambil, dan sebagainya. Insya Allah, ikhtiar kita lebih optimal karena ada ikhtiar lahir berdasarkan realitas dan dilengkapi doa serta energi buka aura. Nah, bagi ibu yang saat ini ingin segera menyelesaikan masalah rumah tangganya, jangan segan menghubungi saya ya. Suami yang mengaku tobat dan putus dari selingkuhan, entah itu tobat asli maupun palsu, kita tetap perlu waspada, Bu. Di depan suami, kita percaya itu sebagai hal benar. Tujuannya agar suami merasa bahwa usahanya ini diakui. Dia bisa dipercaya lagi oleh istrinya. Kemudian, suami akan lebih semangat lagi untuk memperbaiki diri dan melakukan perubahan. Tapi di belakang suami, kita perlu waspada untuk masih tetap memperhatikan hal detail. Apakah perubahan suami itu konsisten, jujur? Kita tetap perlu ekstra ikhtiar karena pasca selingkuh, Bu, suami masih teringat pada selingkuhannya. Kenangan, emosi, hubungan di kasur, dan sebagainya. Suami masih mengingat itu dan merindukan masa-masa itu pasca putus dari selingkuhannya. Sama seperti ketika ibu putus dari pacarnya dulu. Saat awal putus, tentu ada perasaan hampa, kosong, sepi, kangen dengan mantan. Suami ibu juga demikian. Itulah kenapa saya sarankan pada ibu untuk melakukan 4 aktivitas ini dengan tujuan mengikat batin suami pasca tobat selingkuh. Insya Allah, jika dilakukan, perlahan akan membantu membuat suami kembali fokus pada ibu. Pertama, rajin memberikan apresiasi untuk suami. Contoh, saat sore hari, pasca suami pulang kerja, habis mandi, pakai baju santai, ibu bisa berikan apresiasi simpel. Seperti, aduh, suamiku pakai kaos itu bikin gemes. Di lain kesempatan, suami mungkin mengantar dan menunggu saat ibu berbelanja di pasar. Berikan apresiasi lagi, Bu. Seperti, makasih ya mas, sudah sabar nungguin aku. Padahal aku belanjanya lama loh. Kedua, tunjukkan respon ekspresif, lengkap dengan kontak fisik. Contoh, suami pulang kerja. Sore hari capek, sambut dia dengan suara renyah. Ibu bisa lari-lari kecil ke arah suami untuk menunjukkan bahwa ibu rindu, menantikan kehadirannya, kemudian memeluk suami. Nggak ada kata-katanya nggak apa-apa, Bu. Pelukan dan lari-lari kecil yang ibu tunjukkan ke suami itu sudah bukti bahwa respon ibu ekspresif. Dan ini menyenangkan di mata suami, meskipun sederhana. Di lain kesempatan, ibu mungkin sedang nonton film sama suami, sembari nonton kasih sentuhan, remasan atau pijatan pada tangannya. Mainkan sentuhan itu, Bu. Saat sarapan, lalu suami ngajak ngobrol. Dengarkan ceritanya dengan antusias, Bu. Tunjukkan melalui ekspresi wajah ibu bahwa ibu sedang mendengarkan, memperhatikan, dan berikan respon simpati yang sesuai dengan cerita suami. Nah, khusus untuk kontak fisik ini akan lebih baik jika ibu menyentuh suami menggunakan cincin sakinah.
Klien saya Bu, yang berikhtiar dengan saya melalui cincin sakinah, selalu saya sarankan untuk melakukan sentuhan peluluh hati. Jadi cincin sakinah ini saya lengkapi dengan energi doa dan buka aura khusus, meluluhkan hati suami sehingga saat ibu kenakan, kemudian ibu sentuhkan ke kulit suami, insya Allah pengaruhnya akan lebih cepat untuk membantu melembutkan ego suami. Sembari menyentuh, pastikan membaca doa afirmasi yang saya lampirkan pada panduan, sehingga insya Allah energi baik dalam cincin sakinah ini bisa tertular ke suami. Sentuhan saja bisa memicu respon bahagia dan nagih, apalagi kalau sentuhannya itu dibarengi dengan energi peluluh hati cincin sakinah. Insya Allah akan lebih afdal.